Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hati kalian selalu kuat ya. Karena kisah yang akan kita bahas hari ini benar-benar menguras emosi dan air mata. Judulnya, Rumah Tanpa Nyawa. Bayangkan, sahabatku, bagaimana rasanya diusir dari rumah yang kalian bangun dengan keringat sendiri, oleh suami yang sangat kalian cintai, hanya demi membela ibunya yang selalu menghina kalian? Sakit sekali, bukan? Itulah yang dialami oleh Rachel. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya dan melihat bagaimana penyesalan itu datang terlambat, yuk kita absen dulu biar makin akrab. Jangan lupa tekan tombol like video ini dan subscribe bagi yang belum, supaya kalian enggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Momo. Terus, ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Momo ingin menyapa sahabat semua dari Sabang sampai Merauke. Sudah siap tisunya? Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Rachel menyeka keringat di pelipisnya. Ruang tengah rumah mewah berlantai 2 itu tampak seperti kapal pecah, dipenuhi tumpukan kardus dan lakban. Bukan karena Rachel malas membersihkan rumah, melainkan karena wanita itu sedang mengejar target pengiriman pesanan bisnis online-nya. Rumah megah di kawasan elit ini adalah buah dari kerja keras Rachel selama bertahun-tahun sebelum menikah. Setiap sudutnya, setiap perabotnya, ia beli dengan uang tabungannya sendiri. Namun ironisnya, di rumah miliknya sendiri ini, ia justru merasa seperti penumpang haram. Ya ampun, debu di mana-mana. Apa gunanya punya menantu kalau rumah saja tidak becus diurus? Suara melengking itu seketika membuat gerakan tangan Rachel terhenti. Bu Mila, ibu mertuanya, turun dari tangga dengan wajah masam. Wanita parubaya itu menatap tumpukan paket Rachel dengan tatapan jijik, seolah-olah itu adalah sampah yang mengotori istananya. Rachel menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak di dadanya. Ia tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan. Maaf, Bu. Nanti setelah paket ini dijemput kurir, Rachel langsung bersihkan semuanya. Rachel lagi kejar tayang pesanan hari ini, jawab Rachel lembut. Bu Mila mendengus kasar. Ia berjalan mendekat, lalu dengan sengaja menendang salah satu kardus paket yang sudah rapi dibungkus Rachel hingga tergeser jauh. Alasan saja. Bilang saja kamu malas. Seharian di rumah, cuma mainan HP, pencet-pencet layar, tapi sok sibuk setengah mati. Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu itu cuma mau santai-santaikan di rumah ber-AC ini, sementara anak saya, Pasa, harus banting tulang kepanasan di luar sana demi menghidupi kamu. Kata-kata itu bagaikan sembilu yang mengiris hati Rachel. Padahal kenyataannya, gaji Pasa sebagai staf biasa hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari dan bensin motornya. Listrik, air, pajak rumah, hingga perawatan rutin dan gaya hidup mewah Bu Mila. Semuanya Rachel yang menanggung dari hasil bisnis online yang Bu Mila sebut cuma mainan HP itu. Namun, demi menjaga harga diri suaminya, Rachel memilih diam. Ia tidak pernah mengungkit siapa yang sebenarnya menafkahi kemewahan ini. Bu, Pasa memang suami yang baik. Tapi Rachel juga bekerja di sini buat bantu keuangan rumah tangga kita, sahut Rachel pelan. Bantu? Hah, jangan mimpi. Bu Mila tertawa meremehkan. Uang receh dari jualan online begini mana bisa bantu apa-apa? Paling cuma buat beli bedak kamu doang. Asal kamu tahu ya, Rachel. Seharusnya kamu bersyukur Pasa mau menikahi perempuan yatim piatu seperti kamu dan memberi tumpangan hidup enak begini. Jangan malah ngelunjak bikin rumah berantakan. Rachel menunduk. Hatinya perih mendengar status yatim piatunya dibawa-bawa. Ia ingin sekali berteriak bahwa rumah ini adalah atas namanya. Sertifikatnya tersimpan rapi di brankas kamarnya. Tapi ia teringat wajah Pasa. Suaminya itu selalu memohon agar Rachel bersabar menghadapi ibunya yang memiliki riwayat penyakit jantung. Sabar ya, sayang. Ibu cuma punya aku, begitu kata Pasa selalu. Iya, Bu. Maafkan Rachel, ucap Rachel lirih, memilih mengalah demi kedamaian semu di rumah itu. Maaf. Sana buatkan saya teh hangat. Gulanya sedikit saja, jangan sampai saya diabetes gara-gara kamu mau meracuni saya pelan-pelan. Perintah Bu Mila sambil melenggang duduk di sofa empuk yang dibeli Rachel bulan lalu seharga belasan juta rupiah.
Rachel beranjak ke dapur dengan langkah berat. Di belakangnya, ia masih mendengar gerutuan Bu Mila yang menelepon temannya, membanggakan kesuksesan Pasa yang katanya baru saja membelikan sofa baru, tanpa sedikit pun menyebut peran Rachel. Di rumah megah ini, Rachel ada, tapi keberadaannya seolah ditiadakan. Ia adalah pondasi yang menopang segalanya, namun terus-menerus digerogoti oleh rayap yang ia biarkan hidup di dalamnya. Dan Rachel tidak tahu, sampai kapan pondasi hatinya itu akan kuat menahan beban penghinaan ini. Suasana di rumah itu bukannya membaik setelah Rachel menyuguhkan teh, malah semakin memanas menjelang sore. Rachel baru saja menyelesaikan packing pesanan baju ketika ia teringat ada pesanan khusus catering nasi kotak premium untuk syukuran tetangga kompleks yang harus ia siapkan. Rachel memang wanita serba bisa. Selain berjualan pakaian, ia juga menerima pesanan masakan karena rasanya yang terkenal lezat. Modal untuk bahan-bahan catering itu tidak sedikit, hampir 3 juta rupiah ia gelontorkan pagi tadi untuk membeli daging sapi kualitas terbaik dan bumbu-bumbu segar. Namun, betapa syoknya Rachel saat melangkah ke dapur. Pemandangan di depannya membuat lututnya lemas seketika. Bu Mila sedang berdiri di dekat tempat sampah besar, menumpahkan panci berisi rendang daging yang sudah matang dan siap dikemas. Bau rempah yang harum kini bercampur dengan bau sampah organik. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" jerit Rachel tanpa sadar. Ia berlari mendekat, berusaha menyelamatkan sisa daging yang belum tumpah, tapi terlambat. Hampir semuanya sudah masuk ke dalam tong sampah yang kotor. Bu Mila menoleh dengan wajah tanpa dosa, lalu melempar panci kosong itu ke wastafel dengan kasar hingga menimbulkan bunyi berdenting nyaring. "Berisik! Kamu itu mau membunuh saya pelan-pelan ya? Dari tadi masak baunya menyengat sampai ke kamar saya di atas. Dada saya sesak mencium bau bumbu tajam begini." Air mata Rachel menetes. Ia menatap nanar tumpukan daging yang kini sia-sia. "Bu, ini pesanan orang untuk nanti malam. Modalnya besar, Bu. Kalau ibu terganggu baunya, ibu bisa bilang, Rachel bisa nyalakan penyedot asap lebih kencang atau tutup pintu dapur. Tapi kenapa harus dibuang? Rachel harus ganti rugi pakai apa kalau begini?" Suara Rachel bergetar, campuran antara sedih dan marah yang tertahan. Mendengar Rachel berani menjawab dan menyinggung soal uang, mata Bu Mila melotot tajam. Tiba-tiba saja wanita tua itu memegangi dadanya dan mulai berakting histeris. "Ya Tuhan! Lihat menantu durhaka ini. Cuma gara-gara makanan sampah begini kamu bentak mertua kamu? Kamu lebih sayang sama daging-daging itu daripada nyawa mertuamu sendiri? Saya ini punya jantung. Rachel, kamu mau saya mati supaya kamu bisa kuasai rumah ini sendirian? Hah?" Bu Mila berteriak sekuat tenaga. Suaranya sengaja ia keraskan agar terdengar sampai ke garasi depan. Tepat saat itu, terdengar suara deru mobil berhenti. Pintu depan terbuka. Pasa pulang. Langkah kaki Pasa terdengar terburu-buru mendekat ke sumber keributan di dapur. "Ada apa ini? Kenapa ibu teriak-teriak?" Pasa muncul dengan wajah lelah yang seketika berubah tegang melihat situasi di dapur. Melihat putranya datang, tangisan Bu Mila semakin menjadi-jadi. Ia merosot duduk di lantai, berpura-pura lemas. "Pasa, tolong ibu, nak. Istrimu, dia ngamuk-ngamuk cuma karena ibu tidak sengaja menyenggol panci masakannya. Dia bilang ibu menyusahkan, dia bilang ibu cuma parasit yang menghabiskan uangnya." Rachel terbelalak. Fitnah itu begitu kejam meluncur dari mulut Bu Mila. "Mas, demi Tuhan aku tidak bicara begitu. Ibu sengaja membuang catering pesanan klienku ke tempat sampah. Mas, lihat itu." Rachel menunjuk tong sampah sebagai bukti. Namun, Pasa tidak menoleh sedikit pun ke arah tong sampah. Matanya terkunci pada ibunya yang menangis terseduh-seduh di lantai, lalu beralih menatap Rachel dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Tidak ada pertanyaan, apa yang terjadi, atau, benarkah itu? Di mata Pasa, air mata ibunya adalah kebenaran mutlak, dan pembelaan Rachel hanyalah alasan. "Cukup, Rachel," suara Pasa rendah tapi penuh penekanan. "Kamu tega membuat ibu menangis sampai duduk di lantai begitu? Kamu tahu kan ibu punya sakit jantung? Apa sih artinya makanan itu dibanding kesehatan ibu? Uang bisa dicari, Rachel. Tapi kalau ibu kenapa-kenapa gara-gara masakan kamu mau tanggung jawab. Tapi Mas, itu uang modal.
Rachel mencoba menjelaskan, berharap suaminya mengerti logika sederhana. Diam, bentak Pasa memotong ucapan istrinya. Aku capek pulang kerja, ingin istirahat, malah disambut keributan seperti ini. Sekarang kamu bereskan kekacauan ini, buang sekalian sisa makanan yang bikin ibu sesak itu, dan minta maaf sama ibu. Sekarang. Pasa berjongkok, memapah Bu Mila berdiri dengan penuh kasih sayang, seolah ibunya adalah korban penganiayaan kejam. Bu Mila menyembunyikan wajahnya di dada Pasa, namun di balik itu, bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan ke arah Rachel yang berdiri mematung. Hati Rachel hancur berkeping-keping. Bukan karena uang jutaan rupiah yang melayang, tapi karena suaminya bahkan tidak mau melirik kebenaran sedikitpun. Di dapur yang kini hening itu, Rachel sadar, ia tidak hanya sedang kehilangan uang, tapi ia sedang kehilangan suaminya perlahan-lahan. Ketegangan di rumah itu belum surut meski beberapa hari telah berlalu sejak insiden catering yang terbuang sia-sia. Rachel mencoba bersikap profesional, tetap mengurus rumah dan kebutuhan mertuanya, meskipun hatinya sudah mulai membeku. Pagi ini, Rachel sedang merapikan meja hias di ruang tamu, membersihkan bingkai-bingkai foto pernikahan mereka yang mulai berdebu. Bu Mila duduk di sofa sambil menonton televisi dengan volume keras, kakinya dinaikkan ke atas meja kaca. Matanya melirik sinis ke arah Rachel yang bekerja dalam diam. Sepertinya, diamnya Rachel justru membuat Bu Mila semakin gatal untuk mencari gara-gara. Wanita tua itu tidak suka diabaikan. Ia ingin melihat Rachel menderita, menangis, atau memohon-mohon seperti hari-hari sebelumnya. Percuma kamu lap foto itu setiap hari, celetuk Bu Mila tiba-tiba, matanya tidak beralih dari layar TV tapi mulutnya penuh bisa. Lama-lama Pasa juga bakal sadar kalau dia salah pilih istri. Kamu itu kaku, membosankan, tidak pintar mengambil hati suami. Beda sekali sama mantan pacar Pasa dulu, si Ratna. Dia cantik, kaya, dan punya orang tua yang lengkap serta terpandang. Rachel menghentikan gerakannya sejenak, menarik napas dalam, lalu kembali mengelap bingkai foto. Ia sudah kebal dibanding-bandingkan. Namun, Bu Mila belum puas. Kamu tahu kenapa Pasa sering lembur akhir-akhir ini? Karena dia malas pulang ke rumah. Dia muak melihat muka istri yang selalu cemberut seperti kamu. Dasar wanita pembawa sial. Pantas saja orang tuamu cepat mati dan meninggalkan kamu sendirian di dunia ini. Mungkin mereka malu punya anak tidak berguna seperti kamu, makanya mereka memilih mati cepat-cepat. Prang! Kain lap di tangan Rachel terjatuh, menyenggol vas bunga kecil hingga pecah. Kali ini, batas kesabaran Rachel benar-benar putus. Hinaan terhadap dirinya bisa ia telan, tapi penghinaan terhadap almarhum ayah dan ibunya adalah garis merah yang tidak boleh dilangkahi siapapun. Tubuh Rachel bergetar hebat. Ia membalikkan badan, menatap Bu Mila dengan mata nyalang yang basah. Cukup, Bu. Suara Rachel terdengar tajam dan dingin, berbeda dari nada bicaranya yang biasanya lembut. Bu Mila terlonjak kaget, tidak menyangka akan dibentak balik. Apa? Kamu berani? Saya bilang cukup, potong Rachel tegas, suaranya meninggi. Hina saya sepuas ibu. Bilang saya miskin, pemalas, atau pembawa sial, saya terima. Tapi jangan pernah satu kali pun ibu merendahkan orang tua saya. Mereka orang-orang mulia yang mendidik saya dengan kasih sayang dan kehormatan, sesuatu yang sepertinya tidak ibu miliki. Wajah Bu Mila memerah padam. Ia tidak terima dikuliahi oleh menantunya sendiri. Tiba-tiba, ia melihat bayangan Pasa dari kaca jendela depan yang baru saja memarkir motor. Skenario drama pun dimulai. Bu Mila langsung memegangi dadanya, membelalakan mata, dan mulai meraung-raung seolah sedang disiksa. Aduh, sakit, jantungku. Pasa, tolong ibu. Istrimu mau membunuh ibu. Bu Mila merosot dari sofa, berguling-guling di karpet dengan akting yang meyakinkan. Pintu depan terbuka kasar. Pasa masuk dengan wajah panik mendengar teriakan ibunya. Pemandangan yang ia lihat adalah ibunya yang terkapar memegangi dada dan Rachel yang berdiri tegak menatapnya dengan wajah marah. Tanpa bertanya, tanpa mencerna situasi, amarah Pasa langsung meledak melihat bukti di depan mata. Rachel, apa yang kau lakukan pada ibu? Bentak Pasa. Ia berlari menghampiri ibunya, lalu menoleh ke arah Rachel dengan tatapan penuh kebencian. Dia menghina orang tuaku,
Mas, dia bilang orang tuaku mati karena malu punya anak sepertiku. Aku cuma memintanya berhenti. Rachel mencoba membela diri, air matanya tumpah karena frustrasi. Bohong. Dia bentak-bentak ibu, Pasa. Dia bilang ibu orang tua tidak berpendidikan. Dada ibu sakit sekali, nak, rasanya mau mati. Rintih Bu Mila sambil meremas kemeja Pasa. Darah Pasa mendidih. Ia bangkit berdiri, melangkah mendekati Rachel dengan telunjuk teracung tepat di depan wajah istrinya. Napasnya memburu, matanya merah menahan emosi yang sudah diubun-ubun. Aku tidak peduli apa alasanmu. Kau tahu kondisi jantung ibu, tapi kau malah mengajaknya bertengkar? Teriak Pasa menggema di seluruh ruangan. Tapi dia menghina harga diriku. Mas, harga diri orang tuaku. Apa aku harus diam saja? Rachel membalas, suaranya serak. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rachel. Bukan tamparan fisik, tapi tamparan kata-kata yang jauh lebih menyakitkan dari Pasa yang membuat Rachel terdiam 1000 bahasa. Pasa mencengkeram bahu Rachel, mengguncangnya kasar. Dengar baik-baik, Rachel. Ini peringatan terakhirku. Suara Pasa menggelegar, mematikan segala argumen. Jangan pernah sekalipun kau membantah ucapan ibuku. Kalau tidak setuju dan sekali lagi kulihat kau membantahnya, silakan pergi dari rumah ini. Aku tidak butuh istri yang durhaka. Ibuku adalah segalanya bagiku. Kalau kau tidak bisa menghormatinya, itu artinya kau tidak pantas ada di rumah ini. Hening. Ruangan itu mendadak senyap. Hanya terdengar isak tangis Bu Mila yang dibuat-buat dan napas Pasa yang memburu. Rachel terpaku. Kalimat itu bukan sekadar ancaman, itu adalah pengusiran secara halus. Suaminya baru saja memilih. Dan Rachel sadar, dirinya bukanlah pilihan itu. Hatinya yang selama ini bertahan demi cinta, kini hancur menjadi debu. Di sudut matanya, ia melihat Bu Mila menyeringai tipis dari balik punggung Pasa, sebuah senyum kemenangan yang keji. Rachel tahu, ini adalah akhir. Teriakan Pasa yang menggema tadi seolah menyedot seluruh udara di ruang tamu itu. Detik demi detik berlalu dengan lambat dan menyiksa. Pasa masih berdiri dengan napas memburu, dadanya naik turun menahan amarah, matanya menatap tajam ke arah istrinya, menunggu reaksi yang biasa. Biasanya, Rachel akan menangis histeris, lalu bersimpuh di kaki Pasa, memohon ampun, dan menjanjikan akan lebih patuh pada ibunya. Pasa menunggu momen itu. Momen di mana egonya sebagai kepala keluarga dipuaskan oleh ketidakberdayaan istrinya. Namun, momen itu tidak pernah datang. Rachel tidak menjerit. Ia juga tidak menjatuhkan dirinya ke lantai. Perlahan, wanita itu menyeka sisa air mata di pipinya dengan punggung tangan. Gerakannya tenang, terlalu tenang, hingga membuat bulu kuduk merinding. Ia mengangkat wajahnya, menatap manik mata Pasa lekat-lekat. Tidak ada lagi sorot memuja atau ketakutan di sana. Yang ada hanyalah kehampaan. Tatapan seorang wanita yang hatinya telah mati rasa. Pasa sedikit terkesiap melihat perubahan drastis itu, namun gengsinya menahan dia untuk mundur. Kenapa diam? Kau mau membantah lagi? Tantang Pasa, suaranya sedikit melunak tapi masih penuh arogansi. Rachel menggeleng pelan. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis, senyum paling getir yang pernah dilihat Pasa. Tidak, Mas. Aku tidak akan membantah lagi. Suara Rachel terdengar lirih namun jernih, tanpa getaran tangis. Kamu benar. Seharusnya aku sadar diri. Di rumah ini, di matamu, aku bukan istri. Aku hanyalah orang asing yang menumpang. Rachel menarik napas panjang, seolah melepaskan beban ribuan ton dari pundaknya. Baik, Mas. Aku turuti maumu. Aku pergi. Hiduplah bahagia dengan ibumu di rumah buatanku ini. Nikmati semua kemewahan yang sudah kusediakan, semoga itu cukup untuk membuat bakti dan egomu kenyang. Tanpa menunggu jawaban Pasa, Rachel berbalik badan. Ia melangkah pasti menuju tangga, naik ke lantai 2 menuju kamar utama mereka. Langkah kakinya terdengar tegas di lantai marmer yang dingin. Di ruang tamu, Bu Mila yang sejak tadi berakting kesakitan, perlahan bangun dan duduk di sofa. Senyum licik terbit di wajahnya. Biarkan saja dia, Pasa. Paling dia cuma gertak sambal. Mau lari kemana dia? Dia kan yatim piatu,
tidak punya siapa-siapa. Nanti malam juga dia turun, minta maaf sambil cium kaki ibu. Pasa terdiam, namun dalam hati ia membenarkan ucapan ibunya. Rachel tidak mungkin berani pergi. Rachel terlalu mencintainya. Namun, di kamar atas, Rachel tidak sedang bersandiwara. Ia membuka lemari pakaian besar yang ia beli setahun lalu. Ia tidak mengambil koper besar. Ia hanya mengambil sebuah tas ransel tua miliknya sewaktu kuliah dulu. Dengan cekatan, ia memasukkan beberapa pasang baju ganti seadanya. Ia mengabaikan gaun-gaun bagus yang tergantung rapi. Ia juga mengabaikan kotak perhiasan di meja rias. Tangan Rachel bergerak menuju brankas kecil di sudut lemari. Ia membukanya, mengambil sebuah map plastik berisi dokumen-dokumen penting, ijazah, akta kelahiran, buku tabungan pribadinya, dan sertifikat rumah atas namanya. Ia memasukkan map itu ke dalam ransel. Terakhir, ia mengambil bingkai foto kecil di nakas samping tempat tidur. Foto kedua orang tuanya yang sedang tersenyum. Rachel mendekap foto itu sebentar ke dadanya, memejamkan mata, lalu memasukkannya ke dalam tas. "Ayo, Yah, Bu. Kita pergi dari neraka ini," bisiknya pada foto itu. 10 menit kemudian, Rachel turun. Ia tidak menoleh lagi ke arah kamar yang menjadi saksi bisu pengabdiannya selama 3 tahun terakhir. Ia menuruni tangga dengan tas ransel di punggung. Pasa dan Bu Mila masih di ruang tamu. Pasa terkejut melihat Rachel benar-benar membawa tas. "Mau kemana kau jam segini?" tanya Pasa, nadanya mulai terdengar ragu. Rachel tidak berhenti berjalan. Ia melewati Pasa dan Bu Mila begitu saja seolah mereka tidak ada. Saat tangannya menyentuh gagang pintu utama, ia berhenti sejenak tanpa menoleh. "Jaga kesehatan ibumu, Mas. Jangan lupa obat jantungnya diminum, stoknya ada di laci dapur paling atas. Dan untuk makan besok, belajarlah masak atau beli sendiri. ATM gajimu kan sudah kamu pegang, semoga cukup." "Heh, kamu berani mengajari suami?" seru Bu Mila tidak terima. Rachel membuka pintu. Angin malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. Ia melangkah keluar, meninggalkan cahaya lampu kristal ruang tamu yang hangat di belakangnya. "Rachel, kalau kau melangkah keluar dari pagar itu, jangan harap kau bisa kembali lagi ke rumah ini," ancam Pasa dengan suara keras, berharap ancaman itu akan membuat nyali Rachel ciut. Rachel tersenyum di kegelapan. Ia tidak menjawab. Ia terus berjalan, membuka gerbang besi yang berat, lalu menutupnya kembali dengan bunyi klang yang nyaring. Suara besi beradu itu terdengar seperti palu hakim yang mengetuk putusan cerai. Rachel berdiri di pinggir jalan sepi, menunggu taksi online yang sudah dipesannya. Ia menatap rumah megah 2 lantai itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang ia bangun dari nol, dari hasil keringat dan air matanya, kini berdiri angkuh menolaknya. Namun anehnya, Rachel tidak merasa sedih. Ia justru merasa lega. Rantai yang membelenggunya sudah putus. Malam itu, di bawah lampu jalan yang remang-remang, Rachel pergi membawa harga dirinya yang tersisa, meninggalkan Pasa yang masih berdiri mematung di ambang pintu, belum menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian demi mempertahankan batu kali. Matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden tebal yang belum dibuka. Pasa menggeliat bangun, tangannya secara refleks meraba sisi tempat tidur di sebelahnya. Dingin. Kosong. Spray di sisi kiri itu rapi tak tersentuh, tanpa lekukan tubuh istrinya yang biasa ia temukan setiap pagi. Biasanya, di jam segini, aroma nasi goreng mentega atau kopi panas sudah menggelitik hidungnya dari arah dapur. Biasanya, seragam kerjanya sudah tergantung rapi di pintu lemari, licin dan wangi setelah disetrika Rachel. Tapi pagi ini, keheningan di kamar mewah itu terasa asing dan menusuk telinga. Pasa bangkit duduk, mengusap wajahnya kasar. Matanya menyapu sekeliling kamar yang terasa lebih luas namun hampa. "Ah, paling dia cuma ngambek dan menginap di masjid atau hotel murah," gumamnya meremehkan, berusaha menepis rasa ganjil di dadanya. Egonya masih terlalu tinggi untuk mengakui kekosongan itu. Ia membuka lemari pakaian, mencari kemeja biru favoritnya untuk rapat hari ini. Nihil. Kemeja itu tidak ada di gantungannya. Pasa baru teringat, kemeja itu masih menumpuk di keranjang cucian kotor di sudut kamar mandi. Rachel belum sempat mencucinya kemarin karena sibuk dengan pesanan catering yang akhirnya dibuang oleh Bu Mila. Dengan mendengus kesal,
Pasa menarik sembarang kemeja lain bermotif kotak-kotak yang agak kusut di bagian lengan. Bodoh amat. Yang penting aku bebas dari drama dia. Kusut sedikit tidak akan membunuhku. Pasa turun ke lantai bawah dengan langkah yang dibuat-buat santai. Di meja makan, ia menemukan pemandangan yang tak biasa. Bu Mila duduk bersandar di kursi makan sambil menyesap teh, yang sepertinya ia buat sendiri dengan air dispenser yang kurang panas, sambil tersenyum lebar. Wajah tuanya tampak cerah berseri, seolah baru saja memenangkan lotre miliaran rupiah, bukannya baru saja membuat menantunya pergi dari rumah. Selamat pagi, anak kebanggaan ibu, sapa Bu Mila riang saat melihat Pasa turun. Suaranya melengking ceria. Duh, rasanya pagi ini udaranya segar sekali ya. Nak, tidak ada aura negatif, tidak ada muka cemberut yang bikin sakit mata. Rumah ini akhirnya terasa damai, terasa seperti milik kita lagi. Pasa menarik kursi, duduk di hadapan ibunya. Ibu sudah sarapan? Tanyanya sambil melirik meja makan yang kosong melompong. Tidak ada tudung saji berisi lauk pauk hangat, tidak ada piring yang tertata rapi lengkap dengan sendok garpu. Belum, Nak. Ibu kan tidak biasa masak pagi-pagi, lagian bahan di kulkas membingungkan, ibu tidak tahu mana yang harus dimasak. Tangan ibu juga masih pegal gara-gara syok kemarin dibentak istrimu itu. Jawab Bu Mila enteng, seolah kelaparan adalah hal sepele. Ia menunjuk ke arah toples kerupuk dan sisa roti tawar yang agak keras di ujung meja. Makan itu dulu saja ya. Nanti kamu beli makan siang yang enak di kantor. Kita harus rayakan kebebasan kita hari ini. Pasa menghela napas panjang, mengambil selembar roti tawar tanpa selai itu dan mengunyahnya dengan hambar. Rasanya seret di tenggorokan, sangat kontras dengan sarapan bubur ayam atau nasi uduk buatan Rachel yang biasanya lembut dan gurih. Namun, melihat senyum ibunya yang merekah, Pasa menelan rasa tidak nyamannya bersama roti kering itu. Kamu hebat semalam, Pasa, puji Bu Mila lagi, matanya berbinar licik menatap putranya. Laki-laki itu harus begitu. Tegas. Jangan mau diinjak-injak istri. Biar dia tahu rasa. Sekarang pasti dia lagi luntang-lantung di jalanan, nangis darah menyesali kebodohannya. Kamu lihat saja, nanti sore pas kamu pulang kerja, dia pasti sudah nunggu di depan pagar sambil bawa tas, memelas minta masuk. Perempuan sebatang kara seperti dia mau lari kemana sih? Pasa mengangguk, membenarkan ucapan ibunya dalam hati. Rachel adalah yatim piatu. Dia tidak punya kerabat dekat di kota ini. Teman-temannya pun terbatas karena Pasa sering melarang Rachel bergaul terlalu jauh agar fokus mengurus rumah. Logikanya, Rachel tidak akan bertahan lebih dari 24 jam di luar sana tanpa uang darinya. Pasa lupa, atau mungkin tidak pernah peduli untuk tahu, bahwa selama ini kartu debit di dompetnya jarang ia isi karena semua kebutuhan rumah tangga Rachel yang menanggung secara tunai dari bisnisnya. Iya, Bu. Biar dia belajar sopan santun. Kalau dia pulang nanti, Pasa tidak akan langsung bukakan pintu. Biar dia nunggu di luar dulu sampai sadar siapa yang berkuasa di sini. Ucap Pasa angkuh, menepuk dada. Rasa bersalah yang sempat mampir semalam kini tertutup tebal oleh rasa jumawa. Ia merasa menjadi pahlawan yang berhasil melindungi ibunya dari serangan menantu durhaka. Betul itu. Nanti kalau dia balik, ibu mau ajukan syarat. Dia harus cium kaki ibu dulu di depan pintu, baru boleh injak lantai rumah ini lagi, timpal Bu Mila penuh semangat. Ia membayangkan skenario itu dengan nikmat. Membayangkan Rachel yang selama ini tenang dan mandiri itu bersimpu di kakinya, adalah kepuasan batin tersendiri baginya. Pasa menghabiskan rotinya dengan cepat, lalu meneguk air putih dingin. Ia berdiri, mencoba merapikan kerah bajunya yang masih terlihat kusut di cermin hias ruang tengah. Ya sudah, Bu. Pasa berangkat kerja dulu. Ibu hati-hati di rumah. Kalau ada apa-apa, telepon Pasa. Hati-hati, sayang. Kerja yang semangat ya. Ingat, kamu sekarang kepala keluarga tunggal yang bebas. Seru Bu Mila sambil melambaikan tangan layaknya melepas pahlawan perang. Pasa melangkah keluar rumah dengan dagu terangkat. Matahari bersinar terik, seolah mendukung suasana hatinya yang merasa menang. Ia menyalakan mesin motornya, menderu keluar dari garasi. Sepanjang perjalanan ke kantor, Pasa tersenyum sendiri. Ia membayangkan betapa damainya hidupnya nanti malam. Tidak ada omelan Rachel, tidak ada wajah lelah Rachel yang menyambutnya.
Hanya ada ibunya yang penuh kasih sayang. Tanpa ia sadari, di balik tembok rumah mewah yang ia tinggalkan, debu mulai menumpuk tipis di sudut-sudut ruangan yang tak tersentuh sapu. Keran air di kamar mandi utama mulai meneteskan air bocor yang biasanya langsung diperbaiki Rachel dengan sigap. Dan di atas meja dapur, alat meteran listrik yang berbunyi titit-titit mulai menyala merah, menandakan sisa daya yang kritis. Pasa dan Bu Mila sedang merayakan kemenangan di atas kapal yang sebenarnya sudah mulai karam. Namun mereka terlalu sibuk tertawa pongah, hingga tidak menyadari air yang mulai masuk perlahan-lahan menenggelamkan mereka. Matahari sudah tenggelam sepenuhnya, menyisakan langit malam yang pekat tanpa bintang. Pasa memacu motornya memasuki gerbang kompleks perumahan dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya lelah, perutnya keroncongan. Bayangan akan pijatan lembut Rachel di bahunya dan aroma sup ayam hangat yang biasa menyambutnya kini terasa seperti fata morgana yang menyakitkan. Saat sampai di depan rumah, Pasa mengernyitkan dahi. Rumah mewah berlantai 2 itu tampak seperti bangunan kosong yang ditinggal penghuninya bertahun-tahun. Lampu taman mati, lampu teras padam. Tidak ada kehangatan yang biasanya memancar keluar. Dengan gerutu kesal, Pasa harus turun dari motor untuk membuka gembok pagar sendiri. Hal yang tidak pernah ia lakukan selama 3 tahun terakhir, karena Rachel selalu sigap menyambutnya sebelum ia sempat mematikan mesin. "Ibu ngapain aja sih? Masa lampu depan tidak dinyalakan?" gerutu Pasa sambil mendorong motor masuk. Begitu membuka pintu utama, suara bising yang menusuk telinga langsung menyambutnya. Ti. Bunyi alarm token listrik yang kritis menggema di seluruh ruangan yang remang-remang. "Ya ampun, Pasa. Akhirnya kamu pulang juga." Suara Bu Mila terdengar dari arah sofa. Wanita tua itu duduk meringkuk dalam keremangan, wajahnya tampak kusam dan masam. "Cepat matikan suara setan itu. Dari tadi siang bunyinya bikin kepala ibu mau pecah. Ibu tidak bisa tidur siang, tidak bisa nonton TV." Pasa melempar tas kerjanya ke kursi. "Kenapa ibu tidak isi sendiri? Kan tinggal beli di minimarket depan." Kamu pikir ibu mengerti caranya?" sembur Bu Mila. "Biasanya kan si Rachel yang urus begituan. Mana ibu tahu nomor meternya berapa? Lagian, ibu lapar, Pasa. Seharian ini ibu cuma makan biskuit sisa tamu bulan lalu yang sudah melempem. Mana makanan pesanan ibu?" Pasa menepuk jidatnya. Ia lupa membelikan martabak manis kesukaan ibunya. "Maaf, Bu. Pasa lupa. Pasa capek banget." "Lupa? Kamu mau biarkan ibumu mati kelaparan seperti Rachel mau membunuh ibu kemarin?" Bu Mila mulai mendramatisir lagi. Iya, nanti Pasa pesankan lewat ojek online." Potong Pasa cepat, malas mendengar drama lanjutan. Ia melangkah menuju kamar mandi. Pasa mau mandi dulu biar segar. Namun, kesialan belum berakhir. Saat Pasa memutar keran shower, ia memeki kaget. Air yang keluar sedingin es. Pemanas air mati total. Gasnya habis, dan tentu saja, tidak ada Rachel yang memesan gas baru. Pasa menggigil kedinginan di bawah guyuran air, mengumpat dalam hati. Ia terpaksa mandi ala kadarnya dengan tubuh gemetar, merindukan handuk hangat dan piyama yang biasanya sudah disiapkan Rachel di gantungan. Kini, ia harus keluar kamar mandi dengan basah kuyup mencari handuk sendiri di lemari yang berantakan. Selesai mandi dengan suasana hati yang buruk, Pasa kembali ke ruang tengah. Ia membuka aplikasi pesan antar makanan di ponselnya. Saat hendak memesan sate kambing dan martabak spesial keinginan ibunya, jarinya terhenti di layar konfirmasi pembayaran. Saldo dompet digitalnya, Rp15.000. Ia mengecek saldo rekening utamanya via mobile banking. Angkanya membuatnya menelan ludah, Rp350.000. Gaji bulanannya memang baru akan turun 3 hari lagi, tapi biasanya di tanggal tua begini, ia tetap bisa makan enak karena Rachel yang diam-diam menraktir kebutuhan rumah tangga tanpa Pasa sadari. Rachel tidak pernah meminta uang belanja tambahan saat uang Pasa habis. Sekarang, tanpa Rachel, uang Rp350.000 itu harus cukup untuk makan berdua, bensin, dan token listrik yang terus berteriak minta diisi. "Pasa. Lama sekali sih pesannya," teriak Bu Mila tidak sabar. "Iya, Bu. Ini aplikasinya error." Bohong Pasa. Ia membatalkan pesanan sate dan martabak mahal itu. Gantinya,
Ia memesan 2 bungkus nasi goreng biasa dari warung pinggir jalan yang harganya jauh lebih murah. Malam itu, mereka makan dalam diam di bawah penerangan lampu ruang tengah yang redup. Satu-satunya lampu yang menyala karena Pasha hanya membeli token listrik nominal terkecil, Rp20.000, karena ia tidak hafal nomor ID pelanggan dan harus mengais truk bekas di tempat sampah dapur untuk menemukannya. Nasi goreng itu terasa hambar di lidah Pasha, meski sebenarnya rasanya lumayan. Yang membuat hambar adalah atmosfer di sekelilingnya. Rumah itu terasa begitu besar, dingin, dan asing. Tidak ada suara denting piring dicuci di dapur. Tidak ada suara Rachel yang bertanya, "Gimana kantor hari ini, Mas?" Tidak ada aroma pewangi ruangan aroma lavender yang biasa Rachel semprotkan sebelum tidur. "Istrimu itu benar-benar keterlaluan." Bu Mila memecah keheningan sambil mengunyah nasi goreng dengan ogah-ogahan. "Nasi macam apa ini? Keras, berminyak. Dia pasti sengaja pergi biar kita susah. Lihat saja, besok kalau dia pulang, ibu tidak akan kasih ampun." Pasha meletakkan sendoknya. Ia menatap pintu depan yang tertutup rapat. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Hujan mulai turun rintik-rintik di luar, menambah kesan suram. Biasanya, jika hujan turun, Rachel akan sibuk mengecek jendela, memastikan tidak ada tampias air yang masuk. Sekarang, Pasha melihat genangan air mulai merembes dari sela-sela kusen jendela yang karetnya sudah longgar, kerusakan kecil yang selama ini tak pernah Pasha tahu karena Rachel selalu membereskannya diam-diam. Hati kecil Pasha mulai berbisik ragu. Apakah dia benar-benar akan pulang? "Sudah malam, Bu. Tidurlah," ucap Pasha datar, beranjak naik ke lantai atas. Malam itu, Pasha tidur meringkuk di balik selimut yang terasa apek. Kasur di sebelahnya kosong dan dingin. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahannya, Pasha merasakan sepi yang mencekam. Ia mencoba memejamkan mata, meyakinkan dirinya bahwa besok pagi semuanya akan kembali normal. Rachel akan ada di dapur, memasak, dan meminta maaf. Namun, jauh di lubuk hatinya, suara rintik hujan di luar seolah mengejeknya, membisikkan kenyataan pahit bahwa nyawa rumah ini telah pergi, dan yang tersisa hanyalah bangunan beton yang mulai retak perlahan, mengubur penghuninya dalam kesunyian yang menyakitkan. Pagi itu diawali dengan kekacauan yang sempurna. Alarm ponsel Pasha tidak berbunyi, atau mungkin berbunyi tapi ia terlalu lelah untuk mendengarnya. Sinar matahari yang menyengat langsung ke wajahnya, membuatnya tersentak bangun. Jam dinding menunjukkan pukul 7.45. Dia terlambat. Dengan panik, Pasha melompat dari kasur. Ia menyambar ke meja biru muda dari tumpukan cucian bersih yang belum disetrika. Kainnya kusut, kerahnya melintir tak karuan. "Ah, sial. Masa bodohlah," umpatnya sambil mematut diri sekilas di cermin. Penampilannya jauh dari kata rapi. Rambutnya berantakan, wajahnya kusam berminyak, dan kemejanya terlihat seperti baru dikunyah sapi. Saat ia turun ke bawah sambil mengenakan sepatu dengan terburu-buru, suara Bu Mila kembali menjadi soundtrack pagi harinya. "Pasha, kamu mau berangkat begitu saja? Ibu lapar." "Pasha, di meja tidak ada apa-apa. Kamu tidak beli bubur ayam? Terus ibu makan apa?" teriak Bu Mila dari ruang tengah, masih dengan daster kemarin yang belum diganti. "Ibu beli sendiri saja di depan kompleks." "Pasha sudah telat, Bu," sahut Pasha kasar, tidak sempat lagi bersikap lembut. Ia menyambar kunci motor dan melesat pergi, meninggalkan ibunya yang mengomel panjang lebar tentang anak tidak berbakti. Jalanan macet parah. Pasha sampai di kantor pukul 8.30 dengan keringat bercucuran membasahi punggung kemeja kusutnya. Ia berjalan cepat melewati lobi, mengabaikan tatapan aneh dari resepsionis dan satpam yang biasanya menyapanya ramah. Ada yang berbeda hari ini. Tatapan mereka bukan tatapan hormat, melainkan tatapan kasihan bercampur cemooh. Baru saja pantatnya menyentuh kursi kerja, telepon di mejanya berdering nyaring. "Pak Pasha," dipanggil Pak Dharma ke ruangannya sekarang juga. Suara sekretaris bos terdengar dingin, tanpa basa-basi. Jantung Pasha berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini soal promosi manajer area yang dijanjikan bulan lalu, pikirnya menghibur diri. Dengan langkah sok tegap, ia merapikan kerah bajunya yang lecek dan berjalan menuju ruangan Pak Dharma. Di dalam ruangan ber-AC dingin itu, Pak Dharma duduk di kursi kebesarannya dengan wajah kaku.
Tidak ada senyum ramah seperti biasa. Di hadapannya, tergeletak sebuah amplop coklat tebal. Duduk, Pasa, perintah Pak Dharma datar. Pasa duduk, mencoba tersenyum percaya diri. Ada arahan baru untuk proyek bulan ini, Pak. Pak Dharma menghela napas panjang, menatap Pasa dengan tatapan iba sekaligus kecewa. Ia mendorong amplop coklat itu ke hadapan Pasa. Tidak ada proyek baru untukmu, Pasa. Mulai hari ini, perusahaan memutuskan hubungan kerja denganmu. Ini surat PHKMU, beserta pesangon 1 bulan gaji sesuai peraturan. Dunia Pasa seakan berhenti berputar. Telinganya berdengung. TPHK? Tapi kenapa? Pak, kinerja saya bagus. 3 tahun ini saya selalu capai target. Bapak sendiri yang bilang saya aset potensial. Pasa tergagap, suaranya naik 1 oktav karena syok. Pak Dharma menggeleng pelan, lalu melemparkan sebuah berkas lain ke atas meja. Bukalah. Lihat kenyataannya. Pasa membuka berkas itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak melihat kop surat di dalamnya, CV. Rachel Kreatif Niaga. Itu nama toko online istrinya. Ia membaca isinya dengan napas tertahan. Surat itu berisi pemutusan kontrak kerjasama investasi dan suplai barang. Kamu pikir toko online istrimu itu cuma jualan baju eceran? Suara Pak Dharma memecah kebisuan Pasa. Istrimu, Rachel, adalah supplier terbesar merchandise dan vendor utama untuk event-event perusahaan kita selama 3 tahun ini. Dia juga investor diam yang menyuntikkan dana ke divisimu saat timu gagal mencapai target penjualan tahun lalu. Pasa ternganga. Mulutnya kering. Ia tidak pernah tahu. Rachel tidak pernah cerita. Ia selalu menganggap remeh pekerjaan istrinya, menyebutnya mainan HP. Jabatanmu aman, bonusmu cair, dan gajimu naik. Itu semua karena ada klausul kerjasama dari Rachel. Dia yang menjamin posisimu di sini, Pasa. Dia mensubsidi kekurangan performamu tanpa kamu tahu, demi menjaga harga dirimu sebagai suami. Pak Dharma mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tajam mata Pasa yang mulai berair. Tapi pagi ini, pengacara Rachel datang. Dia menarik semua investasinya. Dia membatalkan semua kontrak. Alasannya karena ketidakcocokan prinsip pribadi dengan salah satu karyawan kunci. Dan tanpa dukungan dana dari perusahaannya, divisimu bangkrut, Pasa. Kami tidak bisa mempertahankan karyawan yang tidak punya performa nyata, dan malah menyebabkan kerugian besar, karena masalah rumah tangga. Ini tidak mungkin. Desis Pasa, lututnya lemas. Pulanglah, Pasa. Bereskan mejamu. Dan satu saran saya sebagai sesama laki-laki, ucap Pak Dharma tajam sambil menunjuk pintu keluar. Kamu baru saja membuang berlian demi memungut batu kerikil. Istrimu itu wanita hebat yang menutupi ketidakmampuanmu selama ini. Sekarang setelah dia pergi, barulah kelihatan aslimu yang sebenarnya. Pasa keluar dari ruangan itu dengan langkah menyeret. Kakinya terasa seperti kapas. Ia berjalan melewati kubikel teman-temannya yang kini terang-terangan berbisik membicarakannya. Ia memasukkan barang-barangnya ke dalam kardus bekas. Foto meja yang menampilkan dirinya dan Bu Mila, foto Rachel sudah lama ia simpan di laci agar tidak diejek, suami takut istri, pulpen, dan name tag yang kini tak lagi berguna. Matahari di luar sedang terik-teriknya saat Pasa berdiri di parkiran motor. Panasnya membakar kulit, tapi Pasa merasa kedinginan. Ia dipecat. Karirnya hancur. Dan yang paling menyakitkan adalah fakta yang baru saja menampar wajahnya. Selama ini dia hanyalah raja boneka yang didudukan di singgasana oleh istrinya sendiri. Istri yang ia usir, istri yang ia hina, ternyata adalah tiang penyangga yang membuat atap langit-langitnya tidak runtuh. Pasa merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel, dan dengan jari gemetar mencoba menghubungi nomor Rachel. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Ia mencoba mengirim pesan WhatsApp. Checklist 1. Abu-abu. Foto profil Rachel yang tadinya bergambar bunga matahari kini kosong. Pasa diblokir. Aksesnya ditutup rapat. Pasa terduduk lemas di trotoar parkiran, memeluk kardus barang-barangnya. Di tengah deru bising kendaraan kota, ia merasa benar-benar sendiri. Namun, nasib buruk belum selesai mempermainkannya.
Ponselnya kembali berdering. Nama, Ibu, muncul di layar. Pasa mengangkatnya dengan lesu, berharap mendapat sedikit penghiburan dari satu-satunya orang yang ia bela mati-matian. Halo, Bu. Pasa. Pulang cepat. Ibu. Ibu sakit. Dada ibu sakit sekali. Teriakan histeris Bu Mila di ujung telepon membuat Pasa melompat berdiri. Kardus di pangkuannya jatuh berantakan ke aspal. Pulpen dan kertas berserakan, sama seperti hidupnya saat ini. Jalanan siang itu terasa seperti lintasan neraka bagi Pasa. Ia memacu motor bebeknya dengan kecepatan gila, menyalip bus dan angkot tanpa memedulikan klakson panjang yang memekakan telinga. Pikirannya kalut. Bayangan surat PHK di tasnya bercampur aduk dengan jeritan kesakitan ibunya di telepon tadi. Tuhan, jangan ambil ibu sekarang. Jangan hukum aku dengan cara seperti ini. Doa Pasa dalam hati, air matanya mulai merembes keluar bercampur keringat dingin. Sampai di depan rumah, Pasa melempar motornya begitu saja di halaman tanpa distandar. Ia berlari mendobrak pintu depan yang tidak terkunci. Ibu! Ibu di mana? Teriak Pasa panik. Tidak ada jawaban. Hanya suara air mengalir deras yang terdengar dari arah belakang. Pasa berlari menuju dapur, ke arah kamar mandi tamu. Pintu kamar mandi terbuka setengah. Di sana, pemandangan yang membuat jantung Pasa seolah berhenti berdetak terpampang jelas. Bu Mila tergeletak di lantai keramik yang basah. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, dan tangannya mencengkeram dada kirinya dengan kuat. Napasnya tersengal-sengal pendek, seperti ikan yang dilempar ke darat. Ini bukan akting. Ini bukan sandiwara seperti saat Bu Mila memfitnah Rachel. Ini adalah serangan jantung yang nyata. Bu, astaga, Bu. Pasa jatuh berlutut, mengangkat kepala ibunya ke pangkuannya. Tubuh Bu Mila dingin dan basah oleh keringat. Mata Bu Mila terbuka sayu, menatap Pasa dengan tatapan penuh ketakutan. Sakit, Pasa. Sakit sekali. Dada ibu seperti diperas. Rintihnya lemah. Lalu, matanya liar mencari ke sekeliling, mencari sosok yang biasanya selalu ada di saat-saat kritis seperti ini. Rachel. Panggil Rachel. Obat ibu. Rachel tahu. Bisik Bu Mila terbata-bata. Nama itu, nama yang kemarin mereka usir dengan penuh kebencian, kini menjadi satu-satunya nama yang disebut dalam keputusasaan. Hati Pasa mencelos. Obat? Di mana obatnya, Bu? Biar Pasa ambilkan. Pasa mencoba tetap sadar. Laci dapur kotak merah. Pasa membaringkan ibunya pelan-pelan, lalu berlari ke arah lemari kabinet di dapur. Ia menarik laci paling atas dengan kasar, hingga isinya tumpah berantakan ke lantai. Puluhan botol obat, strip pil, dan salep berserakan. Pasa mengacak-acak tumpukan itu dengan tangan gemetar. Ada obat hipertensi, obat kolesterol, vitamin tulang, obat lambung. Tapi Pasa tidak tahu mana yang untuk serangan jantung darurat. Rachel tidak pernah memberitahunya, dan Pasa tidak pernah mau tahu karena menganggap itu urusan perempuan. Yang mana? Ya Tuhan, yang mana obatnya? Teriak Pasa frustrasi sambil memegang dua botol berbeda. Ia mencoba membaca labelnya, tapi istilah medis yang rumit membuatnya pusing. Isosorbide dinitrate? Clopidogrel? Pasa buta sama sekali. Di tengah kepanikan itu, tangan Pasa menyenggol sebuah buku tebal bersampul kulit sintetis. Buku itu terbuka. Itu adalah buku catatan kesehatan Bu Mila yang ditulis tangan oleh Rachel. Tulisan Rachel yang rapi dan teliti memenuhi setiap halaman. Pasa tertegun sejenak membaca halaman terakhir. Catatan penting, jika ibu serangan, nyeri dada kiri menjalar ke bahu lengan 1. Berikan ISDN 5 mg, pil kecil warna putih di botol tutup hijau, taruh di bawah lidah. Jangan ditelan langsung. 2. Jika 5 menit tidak membaik, bawa segera ke IGD. 3. Berkas BPJS asuransi tambahan ada di map biru, premi bulan ini sudah lunas, Rp2.500.000. Mata Pasa membelalak membaca nominal itu. 2,5 juta per bulan hanya untuk asuransi tambahan ibunya? Belum lagi di halaman sebelahnya tertempel bon pembelian obat rutin yang tidak ditanggung asuransi, totalnya hampir 1 juta seminggu. Selama ini,
Pasa hanya memberikan uang bulanan 500.000 kepada ibunya dan merasa sudah menjadi anak paling berbakti sedunia. Ia tidak pernah tahu bahwa biaya hidup dan kesehatan ibunya memakan dana sebesar itu. Rachel lah yang menanggung semuanya diam-diam. Rachel yang ia sebut pelit, Rachel yang ibunya sebut benalu, ternyata adalah penyokong nyawa ibunya selama ini. Pasa. Suara Bu Mila semakin melemah dari kamar mandi. Pasa tersadar dari keterkejutannya. Ia segera mencari botol tutup hijau sesuai catatan Rachel. Ketemu. Isinya tinggal 2 butir. Dengan tangan gemetar, ia berlari kembali ke kamar mandi dan memasukkan pil kecil itu ke bawah lidah ibunya. Tahan ya, Bu. Pasa panggil taksi. Kita ke rumah sakit sekarang, ucap Pasa sambil merogoh ponselnya. Air matanya menetes jatuh ke wajah ibunya. Bu Mila menatap putranya dengan pandangan kabur. Rasa sakit di dadanya sedikit berkurang berkat obat sisa yang dibeli Rachel minggu lalu, tapi rasa takut di matanya tidak hilang. Rachel tidak pulang. Nak, ibu takut. Asuransi ibu, kartunya dibawa Rachel. Pasa menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia tidak sanggup menjawab. Ia baru sadar, tanpa Rachel, mereka bukan hanya kehilangan pengurus rumah tangga. Mereka kehilangan otak dan dompet yang membuat kehidupan mereka berjalan normal. Pasa memeluk ibunya yang rapuh, di tengah rumah mewah yang kini terasa seperti penjara kegelapan, menyadari betapa kerdilnya dirinya sebagai seorang laki-laki. Di tangannya, buku catatan Rachel terasa panas membakar kulit, seolah menjadi hakim yang memvonis kegagalannya. Aroma obat-obatan yang menyengat dan suara roda berangkar yang berdecit di lantai lorong rumah sakit membuat kepala Pasa semakin pening. Ia berdiri kaku di depan loket administrasi IGD, wajahnya pucat pasi, sama pucatnya dengan kemeja kusut yang ia pakai. Maaf, Pak Pasa, ucap petugas administrasi dengan nada datar namun tegas. Kartu asuransi VIP Ibu Mila sudah tidak aktif. Pemegang polis utama, atas nama Ibu Rachel, telah membatalkan perpanjangan otomatisnya pagi ini dan menarik sisa premi. Jadi, untuk perawatan Ibu Mila hari ini, Bapak harus membayar tunai atau menggunakan jalur umum kelas 3. Pasa mencengkeram pinggiran meja loket. Mbak, tolonglah. Ibu saya kondisinya kritis. Masa harus masuk bangsal kelas 3? Ibu saya tidak biasa di tempat ramai dan panas. Tolong aktifkan lagi VIP-nya, nanti saya bayar. Tidak bisa, Pak. Sistem sudah mengunci. Kalau mau VIP, Bapak harus deposit uang muka 10 juta rupiah sekarang juga. 10 juta. Pasa meraba dompetnya yang tipis. Saldo rekeningnya bahkan tidak sampai setengah juta. Dengan rasa malu yang membakar wajah, Pasa akhirnya mengangguk lemah. Ya sudah, Sus. Kelas 3 saja. Yang penting ibu ditangani. Pasa berjalan gontai menuju bangsal perawatan. Di sana, di ruangan yang disesaki 6 tempat tidur pasien yang hanya disekat tirai kusam, Bu Mila berbaring. Tidak ada AC dingin, tidak ada TV kabel pribadi, dan tidak ada ketenangan. Suara tangisan bayi dari ranjang sebelah dan obrolan keluarga pasien lain memenuhi ruangan. Bu Mila, yang meski sudah sadar dan stabil, terus mengeluh lirih. Pasa panas, bau minyak kayu putihnya bikin mual. Kenapa ibu ditaruh di tempat kumuh ini? Mana kamar VIP ibu yang biasa? Rintih Bu Mila, matanya menatap langit-langit berjamur dengan jijik. Pasa duduk di kursi plastik kecil di samping ranjang ibunya, menunduk dalam. Maaf, Bu. Asuransinya diblokir. Uang Pasa belum ada. Dasar menantu durhaka, maki Bu Mila pelan tapi tajam. Dia pasti sengaja mau siksa ibu. Lihat saja, kalau ibu sembuh, ibu akan. Cukup, Bu. Pasa mendesis, memotong ucapan ibunya. Berhenti menyalahkan Rachel. Kalau bukan karena Rachel, ibu mungkin tidak akan bisa masuk rumah sakit ini selama 3 tahun terakhir dengan fasilitas mewah itu. Pasa yang salah, Bu. Pasa yang tidak mampu. Bu Mila terdiam, kaget mendengar nada putus asa dari anaknya. Belum sempat ia membalas, suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Pasa menoleh, secercah harapan muncul di matanya. Rachel. Tapi harapan itu hancur seketika. Yang berdiri di ujung tirai bukan Rachel, melainkan Sinta,
sahabat karib Rachel yang juga rekan bisnisnya. Sinta berdiri dengan tangan bersedekap, menatap Pasha dan Bumila dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Sinta? Rachel mana? Tolong bilang sama dia, ibu sakit. Kami butuh dia. Pasha berdiri, mencoba meraih lengan Sinta. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat mulus di pipi kanan Pasha. Suaranya cukup nyaring hingga membuat beberapa pengunjung di bangsal itu menoleh. Pipi Pasha terasa panas, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih perih. Jangan sebut nama Rachel dengan mulut kotormu itu, Pasha, desis Sinta, matanya berkilat marah. Lo cari Rachel cuma pas lo butuh duit? Pas ibumu sakit? Kemana otak lo pas lo ngusir dia tengah malam kemarin? Pasha memegangi pipinya, lidahnya keluh. Aku hilaf, Sin. Aku baru dipecat. Aku pusing. Basi, potong Sinta kasar. Ia membuka tas mewahnya, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat, dan melemparkannya ke dada Pasha. Ambil ini. Rachel menitipkan ini buat lo. Dia perempuan bodoh yang terlalu baik buat laki-laki benalu kayak lo. Pasha menangkap map itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya perlahan. Matanya membelalak. Di dalamnya terdapat sertifikat hak milik, SHM, rumah mewah tempat mereka tinggal. Dan yang membuat Pasha sesak napas, di halaman balik nama, tertulis nama Pasha sebagai pemilik baru. Rachel sudah menandatangani surat hibah aset pagi ini. Itu rumah yang dia bangun pakai darah dan keringatnya sebelum nikah sama lo. Suara Sinta bergetar menahan tangis. Dia kasih rumah itu buat lo. Gratis. Dia bilang, biar Pasha bisa rawat ibunya dengan tenang tanpa merasa numpang. Dia nggak butuh harta itu. Dia pergi cuma bawa baju di badan dan harga dirinya. Pasha merosot jatuh ke lantai rumah sakit yang dingin. Ia memeluk sertifikat rumah itu erat-erat. Ia menang. Kan? Ia mendapatkan rumah itu sepenuhnya. Ibunya tidak perlu khawatir diusir lagi. Tapi kenapa rasanya seperti memegang batu nisan? Dan satu lagi, lanjut Sinta, suaranya kini lebih dingin. Rachel sudah mengajukan gugatan cerai. Berkasnya akan sampai besok. Dia bilang, sampaikan ke Pasha, aku sudah lunasi utang baktiku sebagai istri dengan memberikan rumah itu. Sekarang, kita impas. Jangan pernah cari aku lagi. Sinta berbalik badan, tidak sudi berlama-lama melihat wajah Pasha yang hancur. Tunggu, Sin. Rachel di mana? Aku mau minta maaf. Aku mau sujud di kakinya. Pasha mencoba mengejar, tapi kakinya lemas. Sinta berhenti sejenak tanpa menoleh. Dia mau pergi jauh. Ke tempat di mana dia dihargai sebagai manusia, bukan sebagai mesin ATM berjalan. Selamat menikmati rumah mewahmu yang kosong itu, Pasha. Semoga dinding-dindingnya bisa memelukmu saat kau kesepian. Sinta pergi, langkah kakinya menjauh dan menghilang di balik pintu bangsal. Pasha tertinggal sendirian di lantai, memegang sertifikat rumah senilai miliaran rupiah di tangan kanannya, dan surat PHK di saku kirinya. Di atas ranjang, Bumila menangis tanpa suara. Bukan karena sakit jantungnya, tapi karena ia akhirnya sadar, keserakahannya lah yang baru saja membuat anaknya kehilangan segalanya. Rumah itu kini milik mereka. Tapi tanpa Rachel, rumah itu hanyalah bangunan beton dingin yang akan menjadi saksi bisu kehancuran hidup mereka berdua. Pasha memacu motornya menembus jalan tol menuju bandara. Angin kencang menampar wajahnya, seolah ingin menyadarkannya dari mimpi buruk. Namun ini adalah kenyataan. Info dari satpam rumah sakit yang sempat mendengar percakapan Sinta di telepon menjadi petunjuk terakhirnya. Penerbangan ke Singapura, pukul 14. Jam menunjukkan pukul 13.15. Pasha berlari ke Setanan memasuki terminal keberangkatan internasional. Napasnya memburu, matanya liar memindai lautan manusia. Penampilannya kacau balau, kemeja yang keluar dari celana, rambut acak-acakan, dan wajah sembab. Orang-orang menatapnya aneh, tapi Pasha tidak peduli. Ia hanya ingin satu hal, Rachel. Di dekat pintu pemeriksaan imigrasi, ia melihat sosok itu. Rachel. Wanita itu berdiri tenang sambil memegang koper kabin. Ia mengenakan terusan berwarna krem yang elegan, wajahnya tampak segar dan bercahaya, kontras sekali dengan wajah lelah yang biasa Pasha lihat di rumah. Rachel tampak bebas. Rachel.
Teriakan Pasa membelah keramaian. Rachel menoleh. Ada sedikit keterkejutan di matanya, namun tidak ada kepanikan. Pasa berlari mendekat, lalu tanpa mempedulikan harga dirinya, ia menjatuhkan lututnya ke lantai bandara yang dingin, tepat di hadapan istrinya. Ia bersimpuh, memeluk kaki Rachel, menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil. "Jangan pergi, Rachel. Mas mohon, jangan pergi." Isak Pasa, suaranya parau. "Mas salah. Mas bodoh. Mas minta ampun. Tolong kembali, sayang. Rumah kita sepi tanpa kamu." Rachel tidak menarik kakinya, tapi ia juga tidak menunduk untuk memeluk Pasa. Ia hanya menatap suaminya dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan kekosongan yang dalam. "Bangun, Mas. Malu dilihat orang," ucap Rachel lembut, nada suaranya tenang, tanpa amarah. Biar semua orang tahu Mas menyesal. Mas sudah dipecat, Rachel. Ibu sakit parah. Mas nggak bisa hidup tanpa kamu. Mas janji akan berubah, Mas akan bela kamu di depan ibu. Kita mulai dari awal lagi ya." Pasa mendongak, matanya basah memohon belas kasih. Rachel tersenyum tipis, senyum yang sangat menyedihkan. Perlahan, ia melepaskan tangan Pasa dari kakinya. Ia berjongkok, mensejajarkan wajahnya dengan Pasa, lalu mengusap pipi suaminya yang kasar itu untuk terakhir kalinya. "Mas, kamu tidak butuh aku," bisik Rachel. "Kamu butuh pembantu yang bisa membiayai hidupmu, kamu butuh perawat untuk ibumu, dan kamu butuh sandaran untuk egomu. Dan aku sudah lelah menjadi semua itu." "Enggak, Rachel. Mas cinta sama kamu," bantah Pasa. Rachel menggeleng pelan. "Cinta itu melindungi, Mas, bukan mengusir. Saat malam itu kamu menyuruhku pergi demi membela ibumu yang jelas-jelas salah. Saat itulah rumah tangga kita selesai. Kamu sudah memilih rumah MU, yaitu ibumu. Dan aku menghargai pilihanmu." Rachel berdiri tegak, menarik pegangan kopernya. "Sertifikat rumah sudah aku berikan. Mobil dan isinya juga ambil saja. Itu hadiah perpisahanku. Hiduplah tenang bersama ibumu di sana. Rawat dia baik-baik, itu ladang pahalamu. Tapi maaf, Mas, surgaku bukan di telapak kakimu lagi." "Rachel, tunggu. Rachel." Pasa mencoba meraih tangan istrinya, tapi Rachel melangkah mundur. "Selamat tinggal, Pasa. Jadilah laki-laki yang lebih baik untuk wanitamu selanjutnya." Tanpa menoleh lagi, Rachel berbalik dan berjalan mantap menuju pintu imigrasi. Punggungnya tegak, langkahnya ringan. Ia tidak membawa dendam, tapi ia juga tidak menyisakan ruang untuk kembali. Ia pergi membawa hatinya yang baru, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang. Pasa meraung, memukul-mukul lantai bandara dengan kepalan tangannya hingga memar. "Rachel, jangan tinggalkan aku." Teriakannya menggema, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Tapi punggung itu terus menjauh, hingga akhirnya hilang di balik pintu kaca otomatis. 1 minggu kemudian, suasana di rumah mewah itu hening mencekam. Hujan deras mengguyur di luar, menciptakan irama sendu yang tak berkesudahan. Pasa duduk di meja makan yang besar, menatap semangkuk mie instan yang uapnya mulai menghilang. Lampu kristal di atasnya mati, hanya satu lampu redup di sudut ruangan yang menyala untuk menghemat listrik. Dari kamar bawah, terdengar suara batu kering, diikuti teriakan yang familiar. "Pasa, ambilkan ibu minum. Airnya habis. Pasa, bantal ibu kurang tinggi. Pasa, kaki ibu sakit, pijat sebentar." Suara Bu Mila. Suara yang dulu selalu dibela Pasa mati-matian. Kini, suara itu terdengar seperti teror yang menghantuinya setiap detik. Pasa tidak beranjak. Ia hanya menatap kosong ke arah dapur yang gelap. Dulu, di sana ada Rachel yang memasak sambil bersenandung. Dulu, rumah ini hangat dan wangi. Sekarang, Pasa memiliki segalanya. Ia punya sertifikat rumah mewah ini. Ia punya ibunya seutuhnya. Tidak ada istri, pembangkang, yang mengganggu. Doanya terkabul. Bukan? Pasa tertawa pelan, tawa yang getir dan hampa. Air mata menetes jatuh ke dalam kuah mie instannya.
Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Rumah ini masih berdiri kokoh, tapi nyawanya telah pergi bersama wanita yang ia sia-siakan. Ia kini tinggal di dalam sebuah kuburan mewah bernama penyesalan. Pasa, kamu dengar ibu tidak sih? Pasa menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam di tengah rumah megah yang terasa begitu dingin dan tak bernyawa. Tama. Pesan moral singkat. Seorang istri adalah rezeki dan nyawa dalam sebuah rumah tangga. Jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan pasanganmu demi membela ego atau kesalahan orang lain, karena penyesalan selalu datang terlambat saat berlian, itu sudah hilang dari genggaman. Menghormati orang tua itu wajib, namun bersikap adil kepada istri adalah kewajiban yang tak kalah suci.